Sahabat Suara Tepian, saya beruntung didatangi adik saya, namanya Edward Sihotang. Puluhan tahun lalu kami sama-sama anak muda, banyak hal yang pengalaman dengan Edward ini. Saya sebut adik karena kami marbun, khususnya Lubang Gaul, marpadan dengan Sihotang. Makanya saya sebut adik, dari segi umur saya manggil adik. Dia sekarang jadi pengacara. Saya dengar juga banyak membela atau mengadvokasi orang-orang yang dikriminalisasi karena tanah, kasus tanah begitu. Saya merasa ini segmen yang penting dibincangkan juga tentang masalah pertanahan. Di negara kita ini ternyata mafia tanah itu masih banyak. Itu sebabnya bisa dipastikan Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Pertanahan menjadi mantan Pangap. Jelas-jelas ini juga karena di lapangan ternyata mafia tanah itu bercokol begitu. Adik saya ini banyak mengalami atau mengadvokasi perkara-perkara tanah. Nanti bukan perkaranya yang kita bahas, tapi pengalamannya sebagai pengacara muda. Saya akan tanya. Ya. Horas, Dinda. Horas Bang, iya Horas. Bagaimana kabar? Iya baik Bang. Bung Edward, saya sih tidak ahli hukum, tapi pengalaman saya, Kak Adinda tahu, juga pernah 3 tahun jadi humas di kantor salah satu pengacara, tapi tahulah sedikit hukum ini. Iya siap Bang. Masalah hukum ini ternyata terutama pertanahan itu sangat banyak gitu. Di desa kita, di kampung kita, di Humbang sana banyak sekali, kawasan Danau Toba juga. Iya. Saya ingin bertanya ke Dinda Edward, pengalamanmu sebagai pengacara, benar nggak mafia tanah ini bercokol begitu? Iya, saya coba melihat dari penyampaian petinggi negeri inilah ya, termasuk dari Pak Presiden juga mengatakan tentang konsen mafia tanah, sehingga tadi yang Abang sampaikan mengenai pergantian kementerian dimaksud sampai menunjuk mantan Pangap kayak begitu. Ya dalam beberapa praktek yang kita hadapin memang saya katakan ada mafia tanah itu sendiri gitu. Ada sangat nyata lah kalau saya bilang. Cuman kalau kita bicara dari sisi aspek hukumnya, saya mengatakan memang sistem perundang-undangan pertanahan kita ini sangat lemah sebenarnya. Kalau saya katakan sangat lemah sekali. Di sana ada kompilasi hukum hukum adat juga bisa juga hukum positif atau hukum pemerintah yang sekarang, dan hukum adat ini juga memang kadang-kadang sering terkesampingkan gitu, sering terkesampingkan oleh dalam praktek hukum di lapangan seperti itu. Kalau disebut mafia tanah itu seperti apa ya prakteknya di lapangan? Apakah misalnya akte tanahnya yang tumpang tindih, atau memang kekuatan dari ormas yang dibawa-bawa, atau apa seperti kenyataan mafia tanah itu? Atau memang ada jejaring ini, ada jejaring? Kalau yang kita alamin dari sisi praktek-praktek di lapangan, mafia tanah ini sebenarnya lebih kepada istilahnya itu sistem sebenarnya. Jadi sistem ini kita lihat dalam tanda kutip saya katakan kekuatan oknum itu yang menjadi menjadi salah satu penyebab timbulnya mafia itu, mafia pertanahan itu yang dimasuk ke ranah sistem administrasi itu tadi gitu. Kayak contohnya kita bilang tadi Abang sampaikan mengenai sertifikat. Sertifikat itu kan, sertifikat di negeri ini sering sekali itu kita dengar tumpang tindih. Gitu. Tumpang tindih ini kan salah satu hal yang sangat nyata dalam konteks pertanahan kita gitu. Nah, lalu kenapa bisa terjadi tumpang tindih? Nah, inilah yang tadi kalau Presiden kita bilang dalam konteks pertanahan kita itu ya mafia tanah tadi, seperti itu. Kalau Edward tadi sebut
bahwa di administrasi juga Iya, banyak masalah. iya. Bisa disebut ada oknum-oknum yang bermain dalam mengeluarkan akte itu? Iya, eh, apa ya? Kalau ini lebih condong kepada integritas pejabat kita sebenarnya. Kalau saya katakan seperti itu, menyangkut masalah administrasi tadi, karena ini apa ya? Banyak kita temuin contoh dari sisi aspek perdata atau administrasi, ada yang dalam tanda kutip ya, ada orang meminta suatu administrasi ke pemerintahan kita itu sulit. Satu gitu ya. Lalu di sisi lain ada orang dimudahkan. Berarti saya katakan ini kan dari sisi oknum ya yang menjalankan administrasi pertanahan itu sendiri seperti itu, sehingga apa ini menjadi berpotensi gitu, berpotensi menimbulkan perilaku-perilaku praktek mafia tadi seperti itu. Kalau saya coba mengutip dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri ya, Pak siapa, Menteri BPN, Ya. dikatakan menurut beliau bahwa sumber praktek mafia tanah itu ada 5 kata dia. Yang pertama itu dari oknum BPN itu sendiri, Ya, oke. ya kan? Terus Jadi clear ya, iya, Menteri juga udah mengakui itu ya. iya, Menteri sudah mengakuin bahwa di oknum BPN itu masih sangat kuat praktek mafia tanah itu tadi. Terus yang kedua dari tingkat desa, dari tingkat kecamatan, terus juga dari tingkat oknum-oknum para pengacara juga gitu. Pengacara Nah, juga itu ya. yang terjadi. Lalu nanti sampai ke Bagaimana pengadilan, notaris? termasuk di notaris juga gitu. Oke. Nah, di notaris itu cukup banyak kita temukan case-case di lapangan yang melibatkan tadi yang kita sebutkan itu, pihak Oke. yang kita sebutkan tadi kayak gitu. Oke. Mungkin saya beranjak agak ke kampung kita, Iya, Dinda, karena memang Suara Tapian ini kan segmennya sebenarnya kita umum, iya, cuman lebih pendengarnya masyarakat Batak begitu. iya, Di kampung kita di Humbang Hasudutan saya contohkan, iya, banyak sekarang perjuangan masyarakat karena misalnya ada satu wilayah di Kecamatan Polung iya, yang diperjuangkan masyarakat karena tanah itu sekarang diklaim Kementerian Kehutanan, iya, padahal mereka juga sudah menunjukkan bukti-bukti bahwa memang sejak bergenerasi, bukan 100 tahun atau 1 abad, bahkan 300 tahun, iya, hampir 400 tahun mereka sudah tinggal di situ, iya, nenek moyang mereka begitu. Tapi oleh dalam tanda kutip tadi kuasa membawa pemerintah, mereka mengklaim itu hak negara begitu. iya, Ini kan juga bisa kita gambarkan bagaimanapun ini kan harus clear. iya, betul. Bagaimana pendapat Edward? Iya, kalau dari kita bicara dari sisi ini berbicara tentang tanah yang di kampung lah ya, Ya. saya sebutkan khusus di daerah Tanah Batak lah Ya. ya. Di sana itu ada beberapa aspek yang harus perlu sekali dikolaborasikan, terutama dalam hukum, menghadapi hukum positif lah saya bilang, atau hukum pemerintah kayak gitu. Secara khusus administrasi pertanahan di tanah kita Batak sana itu sangat lemah sekali sebenarnya. Kita harus akuin itu. Walaupun dalam konteks hukum adat bahwa penguasaan atau sporadik riwayat pertanahan itu memang memiliki jejak secara apa namanya ya, secara riwayat lah ya, sejarah kayak begitu. Tetapi dalam konteks administrasi di kita ini semua tidak punya. Inilah yang menjadi salah satu kelemahan. Yang kedua, yang saya katakan kalau di adat sana itu mengenai kedudukan, apa di sana gitu kan terkenal tanah raja-raja kayak gitu ya. Tanah raja-raja di kita sana pun peranan daripada raja-raja di tanah Batak sana itu hampir saya katakan tidak berfungsi. Sementara di sisi lain kalau kita mengacu dari sistem pertanahan menurut hukum adat Batak itu kan sifatnya itu kan ada istilah yang dikatakan sonduk hela, artinya salah satu marga datang ke marga ya, sekampung marga yang lain, Ya. lalu raja atau tokoh-tokoh di kampung tersebut memberikan sebidang tanah Ya. melalui kesepakatan para raja-raja. Ya. Nah, ya atau sebaliknya juga begitu, atau mungkin juga teman semarga dengan sebutuha kayak Ya. begitu ya. Hal yang sama dilakukan, diberikan juga tanah. Yang menjadi persoalan, bagaimana kedudukannya ini terhadap hukum positif kita, gitu kan? Hukum positif kita dari sisi formil
itu harus disandingkan sebenarnya setidak-tidaknya kalau di sana kan sudah terbentuk namanya dusun, Ya. dusun atau kepala desa. Nah, yang ketiga poin penting saya juga sangat concern sebenarnya melihat dari sisi pertanahan khusus di Tanah Batak, itu ya. Hampir saya perhatikan di banyak desa-desa di daerah Tanah Batak sana itu tidak punya daftar administrasi pertanahan, buku pertanahan tidak punya. Ini mungkin kepada semua suku-suku Batak lah aku bilang ya, mendorong, ayo kita dorong pemerintah kita itu setidaknya di tingkat desa bisa membentuk namanya buku pertanahan itu tadi di desa gitu loh, sehingga nanti tidak terjadi lagi, kalaupun ada terjadi kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga terkait, kan kita sudah bisa memiliki rujukan. Oke, saya tangkap itu saran yang bagus. Ya, Artinya kepala desa juga memberi atau bertanggung jawab untuk membuat semacam buku pertanahan iya, desa ya. iya, iya. Tapi bagaimana personal? Ini kaitannya dengan minta saran atau kiat-kiat apa yang harus dimiliki personal atau pribadi per pribadi keluarga itu agar juga aktif. Jadi jangan hanya menunggu misalnya kepala desa yang aktif, tapi secara pribadi mereka juga sadar bahwa ke depan mereka harus bisa mempertanggungjawabkan tanahnya. Jadi bukan bagaimana caranya, bukan hanya misalnya, oh ini tanah nenek moyang saya. Apa yang harus dilakukan? Kiat. Yang harus dilakukan sekarang adalah khusus untuk di Tanah Batak itu, Ya. antara tokoh masyarakat termasuk raja dan termasuk masyarakat itu sendiri sebagai pihak yang menduduki tanah ya, harus membuat suatu forum atau kerjasama ke desa, harus kerjasama ke desa, karena itu kenapa harus dihubungkan itu ke desa. Sekarang kan tidak bisa eh, masyarakat itu memiliki suatu dokumen tanah tanpa ada pencatatan di desa tadi. Kayak begitu. Sekarang beginilah saya ambil contoh. Memang dari sisi aspek administrasi pertanahan, ya, sesuai dengan di dalam PP 24 tahun 97 ya, tentang pokok-pokok administrasi pertanahan itu, contoh di sana dikatakan itu bahwa setiap masyarakat pemilik tanah itu kan untuk eh, mengesahkan kepemilikannya, minimal mereka itu harus melengkapi data-data administrasi mereka. Contoh mulai dari batas tanah, surat keterangan desa, terus juga luas tanahnya, menyatakan tidak bersengketa. Pertanyaan saya sekarang, kalau dengan tidak adanya suatu administrasi tata kelola pertanahan di tingkat desa, dari mana ini bisa didapat masyarakat? Sementara di sisi lain, saya paham pemerintah menyarankan supaya masyarakat itu mensertifikatkan tanahnya. Ya. Ya, oke, itu dalam konteks program itu menurut saya dalam hal menuntaskan polemik atau permasalahan pertanahan khusus di Tanah Batak itu sesuatu yang sangat bagus. Tetapi dalam konteks persyaratan-persyaratan administrasi sesuai yang diatur di dalam PP 24 itu kan kita tidak lengkap di kampung kita sana kayak begitu. Artinya Edward mau katakan Iya. apa yang dilakukan Presiden Jokowi begitu memberikan semua sertifikat itu tidak lewat proses yang seharusnya. Nah, itu dia. Kalau menyangkut sertifikat yang diberikan Bapak Presiden itu, Ya. terutama Presiden Joko Widodo, saya pribadi sebagai orang yang berpraktek di dunia hukum, saya juga menemukan permasalahan produk-produk Prona itu, atau kalau di dalam era Presiden sekarang disebut PTSL. Ya. Banyak sekali itu yang menjadi masalah berujung gugatan di pengadilan. Kayak begitu. Nah, tadi kan di awal saya bilang memang ada suatu kelemahan kita di dalam undang-undang Pencatatan. pertanahan ini, undang-undang Termasuk. pertanahan tadi. Oke. Iya. Terutama di pihak kementerian harus tegas menyatakan dalam konteks kalau tidak salah itu di pasal berapa 43 di dalam PP 24 itu, bila suatu sertifikat sudah melebihi dalam 5 tahun sudah disertifikasi, sudah tidak bisa lagi digugat. Tapi faktanya di pengadilan 20 tahun pun digugat orang terjadi. Itu ya. Iya, Kembali lagi-lagi tadi pertanyaannya ini agar clear juga. iya, Saran tadi kalau misalnya pencatatan di desa itu tidak ada, iya, artinya ada warga juga ingin tanahnya jelas gitu. iya. Karena harus kita akui Dinda, rata-rata tanah di kampung kita itu kan tidak ada sertifikatnya. Iya.
Tidak ada, memang ada beberapa, tapi kan itu karena perjuangan personalnya. Iya. Apa yang harus dilakukan? Misalnya tidak ada eh, desa yang memberi ruang untuk mereka tanah mereka di sana, tapi ingin dia melegalkan secara hukum Iya. formal tanahnya. Apa yang harus dia rentetan apa? Apa dia harus langsung ke notaris atau langsung ke eh, Kalau dia, ini kan kita bicara perorangan ya, ya berarti kita harus memenuhi tadi dikatakan dalam syarat-syarat pengurusan sertifikat tadi. Maka nanti masing-masing warga itu akan mencoba melengkapi lah ya, melengkapi data dokumen mereka, contoh KTP-nya, ya kan, ya lalu berikutnya nanti surat tanahnya, lalu nanti berikutnya itu batas-batas tanahnya, saksi-saksinya, baru nanti kembali lagi dari pemerintah setempat nanti menyatakan surat keterangan tidak bersengketa, kayak begitu ya kan. Lalu nanti selanjutnya bisa mungkin setelah dilengkapi administrasi didaftarkan ke BPN, didaftarkan ke BPN. Tetapi kembali lagi yang sebelum tadi, saya masih sangat mengkhawatirkan sekalipun harus dilakukan secara orang per orang untuk melakukan sertifikasi pertanahan di tanah Batak sana itu, sama halnya itu nanti akan berpotensi juga memunculkan masalah-masalah polemik lain. baru ya. Iya, polemik baru seperti itu. Mungkin terakhir Renda, Iya. kita berharap kita bukan solusi yang terbaik, tapi paling tidak apa yang kita bincangkan ini kira-kira apa ide kita, solusi kita yang kita tawarkan agar mafia tanah ini ya harus pelan-pelan dipangkas dong gitu. Iya, iya. Ya, harapan sesuai dengan harapan Presiden, kita juga memiliki harapan yang sama ya. Salah satu dalam hal konteks syarat bernegara itu adalah tentang kedaulatan wilayah. Ya. Dan ini yang dikatakan Pak Presiden itu dimasuk kita dalam persoalan perangkat mafia tanah kayak begitu. Nah, maka dengan itu sih kembali lagi masyarakat itu dan pemerintah itu harus menyatu sebenarnya. Terutama di sana itu, di sana kan ada perangkat desa, ada kadus, ada tokoh adat, ya kan, ada tokoh masyarakat. Ya cobalah mereka itu dulu bersama, lalu menerbitkan suatu kebijakan baru terhadap setidaknya ya melindungi hak-hak yang dimiliki, tanah-tanah yang dimiliki warga di sana, sehingga nanti bisa tercipta ke depan ada daftar tanah di sana kayak begitu ya, di kampung kita sana. Itu aja, karena saya pernah dengar di daerah Sumatera sana untuk mensertifikat tanah itu aja itu juga sangat mahal, saya dengar-dengar Dan ya. prosesnya Iya, sangat sulit. sangat sulit dan sangat mahal, dan kepastian tidak ada. Berbelit ya itu. Berbelit-belit. Itu yang membuat orang Iya. tidak mau Jadi kayak mensertifikasi masyarakat ya. kita itu kan jadi kayak tersandra. Oke. Tersandra. Mungkin saya meyakini, apalagi di sekarang ini kan dengan adanya program-program Pak Presiden mengenai PTSL segala macam, tetapi karena tidak dilengkapi dengan administrasi dan sistem yang baik, ini akan jadi beban. Masalah juga gitu. Saya dengar yang lagi hangat sekarang Ya. di Kementerian Badan Pertanahan itu, saya dengar kebetulan kan baru diganti menterinya dan wakil menterinya ya. Iya, iya, Wakil menterinya ini Raja Antoni yang dulu sekjen dari satu partai, iya, dia memang dengan partainya dulu memperjuangkan toleransi ya. iya. Mereka juga memperjuangkan tanah-tanah, terutama tanah rumah ibadah sekarang. Iya, iya, Rumah ibadah itu ternyata banyak masalah juga gitu. iya, iya. Ya ini sekarang lagi dibereskan. Beberapa waktu lalu saya tahu wakil menteri ini menjumpai perwakilan gereja-gereja Iya, untuk menjelaskan bahwa dari kementerian berfokus sekarang untuk menyelesaikan kasus-kasus tanah Iya. rumah ibadah begitu. Kalau saya bilang bukan, kalau kita bicara kembali tadi konteks pertanahan itu bukan hanya rumah ibadah, tetapi oke, kita apresiasi memberikan suatu kepastian hukum terhadap rumah-rumah ibadah yang ada di negeri ini gitu ya. Tetapi saya hanya mau katakan kepada pihak menteri, dalam hal permasalahan pertanahan ini bukan hanya di rumah ibadah saja, karena oke lah itu diselesaikan. Pertanyaan saya, lalu bagaimana dengan asas kepastian tentang pertanahan-pertanahan masyarakat lain? Dan ini akan jauh lebih besar potensi masalah di sana gitu. Oke. Nah, jadi kepada menteri kita sekarang sih, kita siap membantu, dan saya cukup banyak, termasuk di daerah kita juga saya coba menawarkan beberapa gagasan bagaimana untuk solusi pertanahan itu sendiri, termasuk juga di daerah
lahir saya di Pakat lah ya. Di Pakat ya. itu tapal batas dari lereng gunung itu sudah digeser sehingga yang aturannya tadi mungkin setengah dari gunung itu ke atas tapal batas peninggalan Belanda, tapi kalau saya dengar itu sudah turun ke bawah. Lah sekarang lahan-lahan masyarakat di sana seperti apa? Kayak begitu. Nah, dan di sini pun pemerintah juga perlu mendengarkan hati dari masyarakat itu sendiri kayak begitu. Mereka itu masyarakat, saya perlu sampaikan begini, masyarakat itu tidak lebih lemah dari penguasa. Sama porsi dan kedudukan kekuatan mereka dalam hal mempertahankan negara ini kayak begitu. Ya kan? Termasuk mereka bertahan hidup pun di kampung sana tanpa diganggu gugat oleh pemerintah lain dengan pemerintah pusat dengan kebijakan-kebijakan udah syukur Ya. tidak membebani negara kayak begitu. Oke. Lah atau sekarang dibebani dengan kebijakan-kebijakan itu, wow, sangat membahayakan menurut saya. Tanpa diajak masyarakat itu secara terbuka untuk Berdiskusi iya ya. berdiskusi kayak seperti itu. Masyarakat harus dilibatkan Iya, setiap dilibatkan. keputusan apapun itu ya. Iya. Baik Dinda, mungkin masih banyak hal yang harus nanti di waktu lain kita akan undang Bung Edward untuk membicarakan ini lagi. Siap. Terima kasih sudah memberi waktu untuk Suara Tepian berbincang-bincang.